Mas siapa itu yang punya Macan Gunung itu? Yang punya Mas NN, yang punya Macan Gunung. Salam sehat. Itu nawar 150 tapi saya belum boleh. Yang sampingnya ini kemarin patah tak disulam. Ini disulam. Iya, ini sambungan. Pas lobat juga seperti ini posisinya. Iya. Terus untuk betinanya? Kalau betina itu cucu kiu-kiu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya John Pepi dan Arif Mal di channel kesayangan jenengan semua, MKT Channel. Ora ono kowe ora rame. Kali ini alhamdulillah nih teman-teman, saya sama Arif diberi kesempatan untuk berkunjung lagi ke Kota Dingin Wonosobo, yang mana kemarin itu di Wonosobo ada event bergengsi teman-teman. Salah satu event bergengsi juga ya, bisa disebut seperti itu. Itu ada event yang bertajuk Bupati Cup 3 teman-teman, di Lapak, Singo, Genggong, Kalilawang, Garung, Wonosobo. Kemarin saya sama teman-teman kreator yang ada di sana disajikan pertandingan yang sangat ciamik, bombastis, super teman-teman ya. Dari babak ke babak akhirnya nyampe ke final, dan alhamdulillah itu event kemarin berjalan dengan lancar ya. Ada juara sejatinya, alhamdulillah. Satu kebanggaan juga tersendiri buat saya bisa ikut menghadiri dan ikut menyiarkan secara langsung jalannya event kemarin. Ada yang menarik di sini teman-teman, setiap event dan selesai pasti ada juara sejatinya. Dan kemarin yang juara 1 itu ada yang namanya siapa, John? Wangsa, yang merpatinya kalau menurut saya los atas bawah buom bolong. Ini kita sudah sampai di markas besarnya loh. Di sebelah sini ada 2 orang yang ganteng-ganteng. Saya kalah ganteng bolong. Ini sama Mas siapa ini yang sebelah sini nih? Sama Mas Wahyu. Mas Wahyu ini kalau boleh tahu sebagai apa di tim Sayur Sakti ya? Oh, saya sebagai peternaknya Wangsa. Oh, peternaknya Wangsa, bolong. langsung dihadirkan. Ya. Terus yang sebelah sini Mas siapa ini? Mas Wahid. Mas Wahid sebagai owner-owneran Sayur Sakti PDC. Oh, yang kalau nggak mau disebut owner ya sebagai pemilik lah, pemilik Sayur Sakti PDC. Kalau boleh tahu Mas Wahyu sama Mas Wahid, ya pertama ya saya lupa, saya sama MAF07 mengucapkan selamat atas prestasi barunya. Kemarin salah satu merpati dari tim Sayur Sakti yang namanya Wangsa itu berhasil podium 1. Selamat ya. Nanti kita akan ulas sebenarnya Wangsa itu siapa sih. Ini di sini dapat tertanya ada satu tanda tanya besar loh bolo ya. Terus tanya John, itu Sayur Sakti kok ada PDC, ada Sayur Sakti, itu kapan itu terjadinya ini? Nah, monggo ini, John. Mas Wahid, ini mau tanya ya, ini kenapa timnya bisa dinamakan tim Sayur Sakti? Nah, Kalau awal mula saya main burung, dulu tim saya itu namanya PDC. 2011 tim saya namanya PDC. Dulu saya kan kerjanya nyupir. PDC itu pilot darat community. Jadi pilot darat. Iya, aslinya komunitas supir. Kebetulan saya berhenti nyupir, kerja nyayur, ikut ibu saya. Saya mainan burung rumahan, terus ada permainan merpati kolong, saya ikut merpati kolong. Kan ditanya timnya apa, daripada bingung timnya PDC, tak ganti pilot darat community. Yang tadinya pilot darat community, tak ganti pilot darat community. pilot darat community gitu. Itu tahun 2011. Setelah itu? Nah, setelah itu
2000 berapa ya, 2021-an saya kan vakum. Ya. Ada setahun nggak ikut lomba. Ya. Fokus pekerjaan Ya. di sayur. Lah kalau sayur ibu saya namanya kan sumber tani, kalau saya bikin sendiri sayur sakti. Sayur sakti. Sayur sakti. Sakti itu anak saya namanya Sakila sama Tirta. Oh. Anak saya yang cewek Sakila, kalau yang cowok Tirta. Itu tak gabungin sakti Bukan sayur. karena saktinya itu. Enggak. Oh, gini. Makanya kadang-kadang kalau di kolong itu ada yang tanya sayur sakti ki sayure sing saktinya apa nih? Padahal kan itu kan saya kasih nama itu kan tak ambilin dari nama Sakila. anak saya Sakila sama Tirta. Sakila sama. Iya. Udah nggak ada yang ngalahin itu Jon, kau udah bawa anak tuh. Iya. Itu kalau tanya saktinya tuh apa sih? Anak saya udah nggak berani, kalau saya udah bawa anak udah nggak berani. Lanjut Jon. Nah, itu katanya sempat vakum dari 2011 iya. sampai 2021. Oh ya, Itu vakumnya pas di tahun berapa itu, Mas? tahun Mas Wahid. 2021 sampai 24 pertengahan. 2021 sampai 2024 pertengahan itu Iya. sudah 2000 ya vakum. 2024 pertengahan itu mulai ngelatih lagi, tapi belum beli player. Beli player kan baru 5 bulanan ini. Latih player sendiri, tapi kan malah itu mipil laku. Berarti ini aktif baru aja ya Mas Iya. Wahid? Apa ini yang membuat Mas Wahid kok terus kepingin main merpati lagi? Kalau kebetulan saya vakum, tapi kan di rumah tetap punya bibitan, punya anak-anak. Pas megang anak-anakan itu kayaknya bagus-bagus. Ini sayang kalau dijual semua. Sambil tak dilatih sendiri, mau buat player sendiri. Kemarin udah ngebet pengen lomba, akhirnya beli player punya Mas Wahyu. Terus beli player punya Iya, Mas Wahyu. Ini sebelum ke Mas Wahyu saya tanya dulu, ini kan tadi Mas Wahyu sempat nyebutin beli player. Berarti kan kalau nyebutnya belinya itu lebih dari satu, berarti udah beli berapa player ini Mas Wahyu? Kalau untuk yang beli 5 player, iya. 5 player tapi belinya setengah jalan sama setengah saja. jalan. Ya. Tinggal matengin. Kalau punya Mas Wahyu udah buat jagungan tapi belum pindah-pindah lapak. Yang siapa itu? Yang Wangsa ini. Oh, yang Wangsa. Ya ini Mas Wahid, kenapa kok mengajak Mas Wahyu untuk ikut liputan bareng kita di sini? Biar tidak ada dusta di antara kita. Biar apa, kalau saya nanti anakan ini saya nggak tahu persis, yang tahu kan Mas Wahyu. Saya beli juga nggak tanya ini anakan apa itu. Cuman saya pas ini kan mainnya satu kolong sama saya. Pas jagungan, burung bagus, cuman belum dipindah lapak, ya, baru buat mainan satu kolong. Bagus. Terus tak ditanya pindah kandang boleh nggak, kebetulan boleh. Alhamdulillah kan. Kalau nggak sama saya sebenarnya nggak boleh, cuman kebetulan kalau sama saya kan masih steam, jadi boleh dibeli. Karena setim ya Mas Wahyu. Itu kalau karena satu tim ya itu alasan yang biasa lah. Mungkin ada alasan yang lain kenapa kok boleh dipinang ke tim sayur sakti Mas Wahid? Karena Mas Wahid ini kan suka lomba. Dari situ saya ngejualnya ke Mas Wahid. Jadi kan biar itulah ternakan saya itu ya bisa terkenal di luar sana gitu. Dan terbukti kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Juara 1 bolo event New Island di lapak Singo Genggok. Terus kita ke yang tadi dibicarakan Mas Wahid, kerandahnya atau terahnya ya. Itu Wangsa kan yang ternak Mas Wahyu. Iya. Kalau ke atas sih untuk bapaknya, soalnya biasanya gini, banyak kemarin Mas Wahid belum saya pulang tuh udah banyak ya Mas Pepi itu ke atas sih siapa si Wangsa siapa ya, saya belum tahu, orang saya belum liputan ya. Ini kita jawab di sini. Kalau ke atas sih untuk bapaknya siapa Mas? Kalau bapaknya berarti anak armada tua ketemu anak Kenwood. Anak armada tua ketemu anak Kenwood John. Armada tua itu pemain lama.
burung lama ya, terah lama ya, Iya, terah lama. Itu jenengan belinya itu di kandang hasil ternakan sendiri atau hasil take over juga itu bapaknya itu Mas? Itu saya dulu kan kerja di Pak Krishna Wijaya. Pak Krishna Wijaya. Retreat. Jogja, ya. Jogja, salam sehat. Ha. Terus, Itu beli dari situ. hmm, Terus saya kan tahu yang di luar-luar kan yang ada atasnya armada itu kan hmm. banyak yang udah podium. Oh, wah. Jadi saya milih yang itu, yang ada armadanya. untuk jantannya ya. Ya. Terus untuk betinanya, Kalau betina itu cucu kiu-kiu. cucu kiu-kiu loh. Ya, itu jadi keluar wangsa. Ya, Terbongkar sudah bolo. Untuk induk jantannya itu armada tua ya. ketemu sama Anak Kenwood. anak Kenwood. Kenwood, jantan bapaknya wangsa, dan untuk ibunya itu Kiu-kiu. cucu kiu-kiu ya. Berarti itu wangsa cicit kiu-kiu sama cicit Kenwood. Ya. Bisa dibilang seperti itu Mas. Terah legend semua itu Terah ya. legend semua bolo. Burungnya atas ngamuk, bawah Atas nusuk, bawah ngamuk bolo. Istimewa tuh wangsa, dan ada adik-adiknya. Sekarang ada, tapi kemarin kan sempet tak ganti induk betina. Jadi- Kemarin diganti induk. Terus Alasannya kenapa itu Mas? Itu alasannya ya itulah, pengen sama betina yang lain. Oh ya. Ternyata lebih over, jadi Oh. susah ngelatihnya. Ya kemarin ditemuin sama betina siapa? Betina dari CKM Rebon. CKM Ya, Rebon. dari Premium. Oh, Premium itu. Pak Haji itu. Pak Jari. Pak Jari. Itu over CC. Itu over, jadi agak lama ngelatihnya. Ini biasanya banyak kenanya adik-adiknya. Ada sekarang. Banyak. Baru keluar 4 atau 5 itu. 4 atau 5 belum. Malah kebetulan kan kemarin adiknya Wangsa udah ada yang podium duluan. Sebelum Wangsa podium, adiknya malah udah podium. Adiknya malah udah Beat. podium. Oh. Dapat motor Beat, adiknya Wangsa. Namanya Karisma. Namanya Karisma. Di tim Di tim Kertajaya masih Oh, Wahyu. boleh. Ini habis ini kan mesti banyak yang nanya di komen ya, anak adik-adiknya berapa Mas Pepi, daripada banyak nanya berapa. Kalau tadi solotin toh? Ya, ya, ya. Solotin belum? Berapa biasanya Mas Wahyu ngeluarin? Ya 10 sampai 15 lah. 10 sampai 15 belum. Niku ya. Ya Neko. Niku jantan apa belum. betina itu Mas? Itu jantan. Jantan. Kalau betina? Jarang keluarin saya. Oh, yang dikeluarin cuma jantan aja, Ya. betinanya jarang. Jarang. Alasannya kenapa itu Mas? Ya. Nah, Alasannya adalah Ada ya, besok Ada. kita kupas tuntas. Kalau ada yang pengen ke sana minta dianterin John Pepi sama Arif Map ya. Tuh sudah bongkar sudah ya bolo. Sekarang kita ke Mas Wahid lagi. Ini kan bok-bok di sini banyak Mas Wahid. Tentunya itu ada tulisan Mahdewa, ada itu sama boknya sekalian Mas Jas. Terus di sana juga PDC, masih pakai bok PDC ya. Itu bok lama itu Bok yang di sini. lama. Sebelah sini Sayur Sayur Sakti. Sakti. Kalau boleh tahu playernya yang aktif dibuat lomba di sini ada berapa Mas Wahid? Kalau sekarang sementara 5. Sementara 5. Kalau yang lain masih setengah jalan semua itu. 5 siapa aja? Pertama Wangsa ya. Wangsa, Soma. Soma. Terus itu yang dari Mas Jess tak namain Jess. Namanya Jess dari Mas Jas. Yang dari Mahdewa tak dinamain Jess. Terus Mukjizat. Mukjizat. Saya kena baru kena 3. Sama Terus yang satu Brawijaya yang dari Mas Harno Tembarak. oh dari Om Harno. Temanggung oh. Iya, Brawijaya. Ini yang menarik nih. Pertama Wangsa dulu ya. Kalau Wangsa dulu di tempatnya Mas Wahyu udah pernah podium katanya ya. Ya, Berapa kali Mas Wahid? 2 kali cuman di lapak sendiri. Oh 2 kali Jagungan. jagungan. Awal meniti karir ya. Ya, awal meniti karir. Terus pindah ke tim Sayur Sakti. Ya. Berapa kali di tempat jenengan? Kalau di tempat saya pertama ambil dari Mas Wahyu. Hah? Mas Wahyu saya suruh bawa lomba itu nyerempet tali geber apa itu paruhnya itu Paruhnya. berdarah terus nggak jadi buat lomba. Di mana itu pertama? Di Ngariman. Ngariman Aresen ya. Ya, digerebek. Terus burung tetap masih di tempat Mas Wahyu belum saya ambil.
karena apa ini Maruhnya berdarah tak ambil, tak bawa pulang sekalian ngeram, terus tak bawa lomba lagi ke Ngariman lagi ya. Di Ngariman itu pertama saya lomba sisa burung 9. Minggir ketemu burung pendek. Wong itu masih rampas 1 kali kan belum konsisten, masih lompat tali cuman CC-nya belum keluar ya, kalah di burung 9. Habis dari Ngariman saya buat lomba di Garuda Yaksa. Belum di itu dulu di Kreo. Burung lagi Kerosa itu ya lagi kerjanya lagi bagus, menangnya juga bagus-bagus, cuman terhalang kabut di cuaca itu di bagian. Itu dapat bagian juga. Dapat bagian 3 kali. Habis dari situ tak bawa ke Garuda Yaksa pas pra kedua. Total 50 ya. Ya, pas pra kedua itu kan dibagi burung 32 apa 34 itu. Itu alhamdulillah dapat bagian. Terbang terakhir itu ketemu sama Bisma Hawk yang kemarin final sama Wangsa. Itu juga kemarin ketemu di Garuda Yaksa ketemu draw sama-sama dapat bagian. Terus ketemu lagi kemarin di final di Kalilawan. Alhamdulillah bisa menang. 4. Terus yang kelima nih utamanya Garuda Yaksa 500 utamanya ikut. Di sana masih saya bersendiri. Terbang kalah di babak 6. Kalah sama Baratas. Kalah sama Baratas pokoknya. Tim Baratas. Itu kenceng sekali yang punya Baratas memang kalah. Terus habis itu pra lomba di Sindimochi itu saya mendadak nggak ngelatih, hari Sabtu langsung ikut BOB di sana. Sindimochi. Waktu peranya kalah, terus utamanya tinggal sisa 2 kloter. Saya yang geber kalah sama punya Mas Awil itu. Oh, Mas Awil Torpedo ya. Mas bawa torpedo. Kalah sama kampret. Kalah sama kampret pas di itu di pra lombane. Lah pas utama itu saya kan kalau habis lomba kalah itu pulangnya capek banget, atau lagi dari Magelang jauh. Wah, tak pikir-pikir besok itu yang jongki lepas tak suruh jongki, saya nggak ikut ke sana. Hari utamanya hari Jumat tak suruh ke sana, tak suruh daftar. Hari Sabtu nih libur, hari Minggu nih berangkat lagi ke sana. Itu yang jongki lepas tak suruh jongki. Alhamdulillah di Sindimochi dapat 20 besar. 20 besar. Kalahnya itu sebelum kalah itu kan babak 5 itu kena lutut jongki lawan. Waktu ketemu siapa itu? Ketemu Pantom Mas Kide ya? Ya, yang juara BOB 1 MKP Pak Semarang ya? Ya, Semarang. Terus babak 6 ketemu sama tim Padel Ninggal. Oh, dari Bang Jarot. Bang Jarot Tegal. Itu udah ninggal jauh, malah CC-nya over number itu tangan. Babak 7-nya CC-nya hilang. Mungkin kesakitan mungkin ya. Memar sama kakinya diangkat. Kalah sama tim mana itu? Semarang kayaknya. Terus ya lomba ke-8 di sini kemarin. Di Kalilawan. Berarti lomba 8 kali, John. Dan kemarin dapat juara 1 itu yang namanya Wangsa ya. Bisa di scroll di YouTube saya, MAF sama teman-teman kreator kemari yang di sana ya. Itu Wangsa, teman-teman. Terus yang kedua itu ada kemarin yang di situ ada lagi yang sama Duar juga itu. Yang namanya siapa yang satunya itu? Bukan yang satu John. Soma. Nah, Soma. Kalau Soma itu burung dari mana, Mas? Itu burung bonus dari Mas Harno Temanggung. Oh, dari Mas Harno lagi. Ya. Ada bonusan itu. Semua bonusan dari Mas Harno Temanggung. Kita kapan John dapat bonus yang semoga aja ya. Itu Soma udah pernah podium? Kalau di sini paling dapat bagian. Terus sampai pas NMAX itu di
Siwarak Bakulan kalah sama Lumut Burung 9. Tinggal pas itu. pas Lumut Lumut itu lagi dapat kerja bagian nih. iya. Terus itu ya. Padahal punya saya itu biasanya ninggal tapi sama Lumut bisa Nggak mau ketinggal ya nggak mau gandeng ketinggal biasanya ninggal padahal itu kan di lapak sendiri saya Iya. ngelop di situ padahal saya udah optimis kalau gandeng soalnya burung saya lagi kerja ketinggal Soma ya. iya sama ketinggal Soma. itu kalau darahannya itu kata Mas Harno itu bapaknya itu anak jaguar Bapaknya anak jaguar. kalau ibunya asli darahan Mas Harno asli darahan Temanggung Asli daerah Temanggung. Soma. Terus siapa Mukjizat? Saya pernah dengar itu Mukjizat, sering dengar kalau lomba di Wonosobo. Tapi dulu bukan tim sayur sakti. Itu kok bisa nyampe sini ceritanya gimana Mas Wahid? nah itu kan pas lomba di Bakulan pas event bid itu saya mantau burung itu bagus dari awal itu bagus pas final ketemu sama Karisma punya Mas Wahyu adik Wangsa saya meskipun setim sama Mas Wahyu tapi taruhan megang Mukjizat. tapi kebetulan kalah tetap saya beli saya suka Dibeli. saya kan nggak tahu alamatnya saya scroll di TikTok kan keluar di TikTok tak di DM Mas siapa itu? Mas Wahyu Pratama Mas Wahyu Pratama Yang baksonya enak itu loh. itu bakso apa bukan? Tahu. Sales kayaknya sales jajan-jajan ke warung-warung Tapi kita tahu soalnya anaknya juga jongki ya Mas Wahyu saya selalu. Terus tak di DM Mukjizat dijual nggak Mas? Nggak apa-apa kalau harganya cocok berapa? 20 oh ya nggak saya tawar itu langsung saya beli 20 saya 30 saya nggak beli malah mintanya 20 saya ansaran saya kan itu paling ya 30-an malah mintanya cuma 20 nggak saya tawar langsung ya saya situ langsung tak TR lo tak bayar Mas Wahyu besok kalau nawarin burung ada anaknya kasih harga tinggi dulu biar nawar. beneran itu minta 20 nggak saya tawar itu langsung saya beli. Mukjizat ya. Iya. Mukjizat di sini udah pernah podium. Dapat bagian-bagian. Kalau jagungan podium 2 kali. Kalau apa ini dapat bagian pas di Garuda Yaksa itu pas pra 2 itu juga saya kan bawa 2 itu pas dibagi 32 saya masih Mukjizat sama masih Wangsa. Tapi pas di Garuda Yaksa kerjanya paling bagus Mukjizat. Iya. Tapi sayangnya dibagi karena faktor alam ya, cuaca ya. Ketemu babak terakhir ketemu borgol kenceng banget tapi jebol. Kalau nggak jebol punya saya kalah. Kalau nggak jebol punya saya wah itu burung edan kenceng sekali itu. Nyampe hilang ya. Iya. Oke lanjut Mas Wahyu, Mas Wahid. Ini biasanya ya yang saya tahu ini Mas Wahid. Setiap habis event, apalagi event besar ya mobilan, itu sering ada yang nanya, kayak didol po ora, itu dijual enggak? Terus ada yang nyampe mungkin WA atau telepon kenjenengan udah ada belum? Kalau yang tanya-tanya mau dijual enggak udah ada, tapi kalau yang nawar baru itu satu. Siapa? Mas siapa itu yang punya Macan Gunung itu? Yang punya Mas NN, yang punya Macan Gunung. Salam sehat. Itu nawar 150 tapi saya belum boleh. Kenapa kok belum boleh? Kalau 100 sampai 150 itu saya juga masih pengen beli yang kayak gitu. Iya. Nanti itu Mas Wahid untuk si apa tuh Wangsa itu juga mau dijual. Itu Mas Kalau Wahid. harganya cocok tetap saya jual. Burung saya di kandang nggak ada yang saya nggak jual. Semuanya saya jual. Jual semua. Jual semua kalau harganya cocok. Iya. Cocok. berapa kalau untuk Waksa untuk saat ini? Kalau Wangsa, kalau ada yang berani 350 saya jual. Tuh belo Wangsa ya. Langsung Tapi nih. kalau cuma 100, 150 saya juga berani beli. Ya soalnya ini Mas Bay juga sniper Iya. juga, Saya juga, teman-teman. karena saya juga suka lomba sana-sana. Kalau apa player saya tak jualnya saya mampu beli segitu kan, saya kan juga berani beli segitu kan masih sayang. Iya, iya. Kalau udah cocok di harga 350 tetap saya jual. Loh Mas Roy jarang-jarang loh, biasanya ini kalau kita review liputan biasanya kalau Mas mau dijual berapa ya, kalau harga cocok jual. Ini kan jarang
langsung diutarakan kalau cocok harga 350 mau dijual, kan jarang kan Saat ini saat Iya, ini. Pak. Besok kalau udah lomba di JKK udah barangkali rezeki saya juara ya enggak jual segitu ya. Berarti Sana saya mau bawa ke JKK. JKK. Oke, besok ada Kalau event ready. 500 juta ya di Iya. JKK itu, gaskan ke sana ya teman-teman ya. Terus ini dari tadi kita lupa nanya John. Kemarin kan yang joki bukan Mas Wahid, bukan Mas Wahyu. Itu yang joki namanya siapa Mas Wahid? Itu yang jongki namanya Mas Kuat. Mas Kuat. Mas Kuat itu aslinya bukan jongki asli saya, itu aslinya pelepas saya. Pelepas. Heeh. Pegang wangsa baru 2 kali tapi podium terus. Oh iya. Apa yang pertama 20 besar tapi kan udah itulah udah dapat buat beli jagung, udah dapat bagian. Terus yang kedua kali itu di Kaliwang langsung dapat podium satu ya. satu ya. Apa ini yang membuat Mas Wahid kok bisa ngasih kepercayaan pada Mas Kuat ya, yang tadinya notabene sebagai joki lepas. Mohon maaf nih teman-teman ya, jangan meremehkan joki lepas ya. Tanpa joki lepas burung kita nggak akan juara. Bener nggak Mas Wahid? Iya, bener. Bener. Itu salah satu orang yang berperan penting di setiap perlombaan itu joki lepas. Istimewa apresiasi yang tinggi dari saya John Pepi buat semua joki lepas di tim manapun seantero Indonesia ya. Sehat-sehat buat jenengan semua. Ini apa ini yang membuat jenengan kok bisa ngasih kepercayaan kepada Mas Kuat buat joki wangsa pertamanya? Kalau ceritanya saya, gimana? Kalau saya lihat kan Mas Kuat kan tak dikasih kepercayaan suruh ngelatih piik 2. Siapa itu pihak anak saya cepat? Anakan Diang Lala, player lama saya, tak diketemuin sama Cucu Thor. Ya. Nah, itu Mas Kuat tak suruh ngelatih itu, kalau saya lihat itu jokinya kok tenang. Iya, jokinya tenang. Udah kalau di lapak juga nggak banyak ngomong. Dia fokus ke burung. Fokus ke burung. Iya, pas di Madyagono kan ikut saya tak suruh lepas. Saya yang jogi. Itu tak suruh makan sampai jam 12 itu nggak mau makan, nungguin burungnya terus. Nungguin didondang iya, terus didondang terus. Saya suruh makan sampai jam 12 nggak mau makan. Ditungguin terus. Saya bilang makan dulu. Bilangnya nanti ini udah terbang. Nek belum terbang belum mau makan. Nanti kan dia prihatin. Nggak banyak ngomong, nggak kesana kesini, fokus nungguin merpatinya ya. Merpatinya iya. Yang saya salut itu apa, kalau burungnya belum terbang dia belum mau makan, mau prihatin bareng sama burungnya. Iya, bareng sama burungnya itu ya. Iya, itu ya. Saya lihat kan kemarin jongki di Kaliwang juga tenang banget Kuat. Jongkinya enak, bagus. Makanya saya suruh Mas Kuat jongki itu. Saya lihat orangnya prihatin, terus nggak neko-neko. Kalau saya kasih uang buat beli apa juga kembaliannya itu saya nggak minta dikembalikan. Soalnya saya dulu sering kalau saya nggak bisa ikut lomba, berangkat burungnya tak bawain orang itu nggak DO, ngomongnya DO. Itu nggak dibalikin. Uang nggak seberapa tapi kan mending jujur lah. Iya, sisanya buat saya itu gimana, tapi kan nggak harus DO, bilangnya DO. Itu pernah saya di Kreo dibawa temen, burung saya nggak lolos, bilangnya DO tapi nggak di DO, memang nggak lolos, bilangnya nggak lolos lagi. Padahal kan di situ banyak teman saya bilangnya nggak di DO-in. Nah, kalau sama Mas Kuat saya percaya, soalnya 2 kali saya suruh berangkat lomba itu ada sisa, pasti mesti dikembalikan. Ya, itu teman-teman, dari apa yang tadi diutarakan sama Mas Kuat sama Mas Wahid ya, mohon maaf, itu kunci satu orang bisa dikasih kepercayaan itu karena satu kejujuran. Bener ya Mas Wahid? Terus yang lain itu menyusul teman-teman, seperti tadi Mas Wahid bilang Mas Kuat nungguin terus fokus ya,
di dondang nungguin burungnya belum makan masih terbang, Mas Kuat nyampe nungguin ikut nggak makan, itu bisa dibilang seperti apa ya, John? Chemistry ikatan batin ya. Itu chemistry sama merpatinya itu. Kalau bisa dibilang ya menghewankan hewan lah. Hewannya belum makan, Mas Kuat nggak makan. Tapi kalau yang ini ditiru boleh, nggak boleh. Tapi lah kalau yang jujur saya juga pingin seperti yang diutarakan Mas Wahid tadi ya, itu istimewa buat Mas Kuat ya. Ya semoga aja sehat selalu, tetap langgeng ya, tetap ada chemistry-nya di tim Sayur Sakti. Sayang Mas Kuatnya nggak ada di sini. Ya tadi di rumah ada giringan 2 yang mau dilatih tadi. Sayang katanya kalau nggak kelatih mau nelor nanti. Oh, ini panjen wonge angel bolo. Tapi angel dalam arti angel untuk ke depannya yang positif. Tadi udah ketemu di sini, udah ngobrol, begitu main liputan, lihat jam udah jamnya ngelatih, Mas. Nggak ikut liputan? Enggak, saya manut aja, saya tak ngelatih. Istimewa, Mas. Itu sayang merpatinya bener-bener. Iya, Mas Kuat. Biasanya kan orang walaupun ketemu kita atau apa, nanti aja. Nanti kan bisa lain kali. Iya. Kalau ini kan bener-bener sayang sama merpatinya. Gimana caranya merpatinya biar cepet jadi mungkin ya. Iya. Itu juga Mas Kuat kalau ngelatih merpati banyak yang jadi. Dulu itu beli di Kaliangkrik burung balap, burung murah. Burung murah itu burung pasar. Dilatih sama Mas Kuat laku 8 juta. Dulu itu, kalau sekarang itu 8 juta udah 80 juta. Dulu podium di Mas Kuat sering podium, padahal burung balap beli di pasar dilatih Mas Kuat bisa sampai podium. Terus makanya pik-pik saya ada yang tak ditaruh sana 2. Oh di sana? Iya, di tempatnya Mas Kuat 2. Oh di Mas Kuat juga ada kandang juga? Ada. Terus ke Mas Wahyu ini, Mas Wahyu kan kemarin ikut di lapak juga ya? Iya. Saya ikut foto bareng juga loh, posnya gini. Itu kemarin Mas Kuat di sana di lapak juga seperti itu? Iya. Fokus nungguin burung? Iya. Yang lain makan nggak makan. Tetap sama nggak makan? Sama. Padahal udah tak kasih uang ini buat makan, ini buat protes, itu udah apa? Udah ada semua. Iya, udah ada semua. Tapi bener nggak makan? Iya, memang nggak makan. Orang disuruh gantian nggak makan. Berarti nunggu kalau semisal burung udah kalah baru makan. Iya. Juara kemarin makan nggak habis juara? Enggak. Habis juara nggak makan Langsung juga? pulang dulu, Mas. Cuma minum dong. Iya, cuma Terus minum. makannya di sini mungkin. Iya. Ada Makan ingkung di sini. bolo, gini gede, gede. Nyampe ditaruh di sampingnya wangsa. Ya, Itu jenengan. iya itu. Apa Izin itu? Kok saya baru lihat sekali loh itu. Ini buat bonus. Iya, bonus buat wangsa. Iya. Suka sampai ikut juga. Todoke wangsa iki slametane. Oh, gitu. Diliatin, so ini selamatane atas kerja kamu, teman-teman bisa senang, bisa membahagiakan orang ingkung, banyak. ya, bisa membahagiakan orang banyak. Itu ternyata kemarin di lapak juga seperti itu, Mas Kuat. Kemarin kan Mas Wahid nggak ikut ke lapak. Nggak ikut. Iya. Kenapa kok nggak ikut? Capek pas kebetulan di tempat ibu saya lagi ada pengajian Maulid Nabi. Lah saya ikut ngaji. Mas Kuat yang berangkat, saya sih bilangnya sama Mas Kuat nanti jam itu habis apa pengajian nanti saya nusul. Nggak nyusul di Tapi dengan tak pikir-pikir capek. Tapi kalau saya ke sana takutnya kalah ya. Tapi nyimak juga ya? Nyimak di live ya. Itu nyimak di live udah ada feeling belum? Kalau wangsa Mas Wahid. udah ada. Saya kan pertama ketemu sama anjing gila punya Mas Heri itu. Ada anjing gila. Mas Heri kan Heri Purwosjati. Purwosjati itu kan Heri Purwosjati. burungnya kan itu. Wah, burungnya Yang dinamai Gol 99 mungkin ya. bukan yang ketemu sama saya kayaknya anjing gila. Anjing gila, John. Anjing gila. Tapi di YouTube saya nyimak burung terpantau gandeng renggang depan belakang. Wah, saya udah positif, udah pasti wangsa. Soalnya wangsa itu kan karakternya ninggalawan. Oh, karakternya Udah ninggal. pasti ninggalawan. Nggak mau Nggak gandeng. mau gandeng. Itu meskipun ditinggal burung yang karakternya ninggal tetap di depan satu langkah. Nggak mau gandeng. Kalau digandeng maju, digandeng maju itu nggak mau gandeng. Makanya pas di YouTube kalau saya dengerin depan belakang berarti udah pasti ninggal. Nggak mungkin ketinggal kalau wangsa. Dari babak ke babak, apa yang membuat jenengan mungkin nyampe deg-degan, ada nggak? Ada pas ketemu babak berapa itu ketemu sniper, soalnya sama sniper dulu Sniper 86 MCT. pernah kalah kayaknya ya dulu ya. Pernah pas masih di tempat Mas Wahyu. Udah saya beli cuman masih di kandang di tempat Mas Wahyu. Mas Wahyu tak suruh bawa itu ketemu sniper
pernah kalah tipis sama sniper. Nah, kemarin babak berapa kan ketemu sniper. Iya. Tapi saya PD-nya kalau di situ kan tracknya tinggi, panjang. Tinggi. Pas ketemu Pak itu di trek Kauman itu trek pendek. Bangsa kurang kalau trek pendek kurang, bagusnya di trek panjang. Kan tinggalnya jauh. Nah, itu sniper kayaknya ketinggalan apa gimana nggak turun. Gini, Iya. montang gini. Iya. Iya. Itu terus dengar masuk ke semifinal itu kan Wangsa dapet bye. Iya. Perasaannya jas. Rasanya plong sekali. Apalagi itu yang final itu kan sempet nggak turun itu. Nah, Yang satu ngeslop, yang satu kan Muter. Iya. muter itu. Wah, kayaknya mau apa? Juara nggak terbang ini. Langsung juara satu. Gimana jenengan masuk Iya. burung 3 itu? Iya. Kan jenengan kalau dapat baik, yang dua ini Wah, ngolong. saya doanya jelek malah jebol semua itu. Kalau apa ngeslop kayaknya nggak mungkin, soalnya itu kan burung saya lihat dari itu kan dari babak berapa itu karakternya ya? dur apa tinggi semua, dur tinggi semua itu. Saya doanya nggak ngeslop kalau soalnya nggak mungkin ngeslop. Saya doanya itu jebol belaknya tuh. Jebol patek. Iya. nah terus ke final ya ini. Yang mana Wangsa itu ketemu sama Bisma Horeg itu pertandingan 2 kali ya, kedua kalinya di Garuda Yaksadro, di Lapak Kalilawang itu dimenangkan oleh Wangsa. Rasanya gimana nih begitu juara 1 dapat new eye lah ini? Rasanya puas sekali. Saya nonton di YouTube sama istri saya. Saya itu sama istrinya nonton bareng? Iya, nonton bareng. Nonton bareng sama istri saya. Tahu Wangsa juara, saya nyebur ke kolam ikan. Kolam ikan, koi. nyebur. Videonya ada di istri saya itu, ada videonya itu. Merinding loh bolo. Bilang Mas Wahid begitu juara langsung nyebur. Iya. Oh. Iya. Oh, istrinya gimana begitu tahu Wangsa juara? Ya, alhamdulillah senang sekali itu. Kebetulan pas anak saya itu yang cewek itu minta gelang. Oh, Minta dibeliin yang gelang. namanya siapa? Sakila. Sakila itu minta gelang. Itu kan pakai gelang karet. Anak saya itu yang cewek itu cewek tapi kayak cowok. Dipakein cincin hilang. Kalau hobinya itu sepak bola sama ikut silat sama saya itu kan, saya yang ngajarin silat itu. Lah itu pakai gelang karet. Istri saya bilang itu Sakila dibeliin gelang itu, kasihan gelangnya gelang karet. Wah, udah kayak cowok kok senang dibeliin gelang. Terus saya bilangnya besok nek juara 1 tak beliin gelang. Alhamdulillah juara 1 itu tadi malam udah ditagih. Udah ditagih janjinya itu tadi beliin gelang. Ya seneng ya. Itu nyampe nonton bareng istri lu, Jan. Kalau istri dukung Mas Wahid main merpati, mensupport. Kalau istri saya alhamdulillah mensupport sekali. Kalau saya lagi repot itu tak suruh bantuin ngepel kandang, itu mau nyapu kandang, ngepel kandang mau. Lah istri saya punya alasan kenapa mau dukung saya main merpati. Alasannya saya itu awal usaha sendiri. Dulu kan saya ikut ibu saya, terus punya ibu saya kasihkan ke adik saya. Adik saya udah lulus sekolah, terus saya buka usaha sendiri. Saya nggak punya uang, saya punya uang cuma 500.000. Saya cuma punya uang 500.000, pengen buka usaha, nggak punya modal. Mau utang takut nggak bisa bayar. Terus kebetulan saya punya piik-piik setengah jalan, sama yang udah ngolong sama yang masih baru terbang. Itu dulu kebetulan kan burung-burung saya kalau daerah sini banyak yang suka, anakan-anakan saya wong winihnya juara, juara. Itu saya jual, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Bahkan daripada uangnya kurang 500 sih sama temen-temen tak kasih semua, tak disisain indukannya doang. Tak disisain indukan, dapat uang 22 juta. Dari hasil jual merpati itu? Dari hasil jual merpati anakan-anakan itu dapat uang 22 juta. Yang 10 juta saya buat sewa kios, buat saya dagang sayur. Yang 12 juta buat saya modal. Alhamdulillah dari modal 22 juta hasil ngejual anakan merpati itu saya bisa
itu beli peraga. Makanya istri saya kalau saya lomba, saya beli merpati di masjid juga yang bayar istri saya. Nggak gimana-gimana, soalnya saya bisa begini karena dulu modalnya jual merpati. Seperti itu Bolo. Salah satu cara merayu istri biar hobi kita itu didukung ya, ini sudah diutarakan sama Mas Wahid. Ini salah satu cara merayu istri, tapi dengan niat yang positif ya, dan sudah terbukti di sini. Oke, sekarang kita review untuk wangsa ya. Wangsa sama Soma sama mukjizat. Sekarang kita review wangsa ya Mas Wahid. Ya, ini kita lihat penampakan dari wangsa ya. Ini betinanya. Itu betinanya. Ini yang wangsanya Bolo. Wangsa ini ya. Wangs tuh Bolo. Warnanya warna coklat ya. Coba lihat mukanya dulu Mas Wahid. Tuh Bolo. Mata kuning ya. Iya. Mata kuning. Tuh kalau lihat larnya. Ini kemarin lar 1, lar 2-nya lepas pas di lapak. Sini mochi. Enggak, pas di itu. Ini baru lapak. Iya, pas di lapak kali lawang ini pas di lepas 1. Ini tinggal 1. Lar 1. Kemarin lar 2. Yang sampingnya ini kemarin patah tak disulam. Ini disulam. Iya, ini sambungan. Pas lomba juga seperti ini posisinya. Iya. Sambungan Bolo itu. Iya. Badannya kenyal nih. Tuh Bolo tulangannya. Wangsa ya. Iya. Ringnya Kertajaya ya. Iya, ring Kertajaya. Kertajaya ini ringnya. Tuh ringnya Kertajaya. Kalau supitannya itu rapat sekali nggak ada celahnya, kaku. Rapet kaku nggak ada celahnya. Iya, ini yang katanya kalau cupit kayak gitu kan katanya kalau tinggi nggak turunnya susah. Ini malah spesialis atas kepala ini. Tingginya pasti turun. Pasti turun. Belum pernah saya jong gini nggak turun. Tuh, atas kepala. Ini malah spesialis atas kepala burung ini. Wangsa. Kalau untuk wangsa sendiri itu sekarang masih dijodohin atau jodohin dengan betina keber atau betina ternak itu Mas? Masih betina geber. Ini kan masih muda sekali. Ya. Ini baru rampas 2 kali. Berarti belum rencana mau diternakin gitu? Belum. Berarti belum ada anak-anaknya ya? Belum ada anak-anaknya. Berarti masih fokus buat bertarung itu wangsa. Kalau anak-anaknya belum ada, kalau adik-adiknya di Mas Wahyu ada. Itu wangsa. Oke, kita lanjut yang Soma Mas Wahid. Kita lanjut Soma. Ini Soma warna jalan ya. Soma masih lar 3. Ini kemarin pas di Sindi Mochi nggak kerja, pas lagi mabung. Pas perannya saya suruh angrem 3 minggu. Saya suruh angrem 3 minggu, saya cabut telur, langsung saya ikutin BOB. Saya latih dulu. Langsung. Alasannya kenapa itu Mas? Daripada bawa 2 pikiran saya bawa 3. Sekalian lomba, sekalian latih. Fisik latih ya. Kenapa fisik kalau langsung diikutin BOB? Pas singannya itu, pas lup-lupannya itu kayaknya udah mampu. Terbang pertama kenceng, kedua kenceng, ketiganya tenaganya habis. Kalah sama itu pas BOB. Pas BOB kalah sama Marlo JR. Coba lihat muka nih untuk Soma. Kalau Soma warnanya hampir kayak jaguar, soalnya ini masih cucu jaguar. Jaguar Kenwood. Gitu loh. Mata kuning sama ya? Iya. Lihat larnya Mas Wahid. Tuh larnya. Untuk Soma, lar satunya. Tuh.
Itu pakai ring ya Mas Wahyu? Iya, ini double ring. Ringnya masih ring asli Temanggung ini malah. Coba lihat. Ini asli ring Sultan BGS 2002 punya Mas Harno Tembara Temanggung. Kalau untuk tulangannya coba Sultan. Kalau tulangannya ini Tuh tulangannya Sultan belum. Ini sambil diternak enggak Sultan? ini kemarin saya ambil sampel 2 kali tetasan sama betina yang ambil dari Mas Jess, katanya cucu gladiator. Udah 2 kali tetasan, terus saya jodohin sama betina geber lagi. Udah diambil sampelnya ya. Terus kita ke yang siapa yang dari Mas Wahyu itu? Mas Wahyu yang namanya Mukjizat ya. Mukjizat nih bro. Mukjizat ini Jambros ya. Ini larnya juga patah, ini sambungan 2. Sambungan ini juga. Ini larinya. Ini kemarin saya cabut 3. Soalnya bawahnya ini kalau lagi kerja ngebom. Ini patah 2. Ini kemarin saya cabut 4, baru ini full lagi. Ini sebelah sini juga sama patah, ada patah ini. Ini namanya Mukjizat ya. Mukjizat ya. Dari Mas Wahyu. Dari Mas Wahyu. Kalau untuk pegangannya gimana ini? Kalau pegangannya kenyal. Kenyal ya. Iya. Kalau dulu kalau saya rumahan itu namanya ngaret. Ngaret. Iya. Berarti jangan pegang-pegang burung juga belajar dari burung rumah. Iya. Ya. Iya. Tapi setidaknya biasanya jangan itu mal-malan tangan dulu atau lihat kinerjanya dulu baru dimal. Lihat kinerja dulu baru dimal. Nah. Saya kan tanya ini Mukjizat, udah lihat kerjanya, terus pegang, masuk, nggak bayar. Ya. Coba lihat tulangannya Mukjizat. Apanya? Tulangannya. Tulangan. Itu belum tulangan nih. Kalau dagingnya apa kenyal ya. Tulangnya kelihatan. Iya. Tutupan daging. Jambros ya belum. Ya. Kalau capit udangi gimana ini? Capit udangi hampir sama-sama itu. Rapat sekali, nggak ada celah. Keras sama ya. Sekali ya. Ini kita lihat penampakan dari Mukjizat. Nih. Ini saya suka gantengnya, makanya saya buat gambar di jersey ini. Mukjizat ya, yang di jersey ya. Besok buat jersey lagi, gambarnya Soma. Itu kalau yang jongki saya itu jersinya masih pakai burung lama, pakai biang lala. Ini kalau Mukjizat, kalau darahannya ini bapaknya ini cucu Queen kan. Kalau ibunya itu darah sapu angin apa-apa dari Baron. Iya. Berarti ada Baron kan itu ya. Itu matanya mata asem ya. Mata asem. Coba lihat tuh. Mukjizat belum. Ini kalau lagi kerja, padahal saya kalau lomba yang tak jagoin ini. Udah ada jago lagi. Iya. Lain kau. Iya. Tapi yang sering itu ya memang Wangsa sering sampai babak akhir itu. Tuh benar. Kalau ini kemarin ngebom nggak bisa dipakai. Itu yang siapa itu? Ini Brawijaya juga dari Mas itu. Mas Harno. Mas Harno juga. Ini Brawijaya bolo. Paling ini nantinya buat ternak. Warna Megan ya. Oversize. Kemarin pas itu di Kaliwang juga saya bawa, cuman bawahnya ngebom. Ini simpir. Ini Brawijaya yang dari Mas Harno. Tembara. Udah dipensiunin, dibuat pacek ya. Iya, ini kan nggak bisa terbang nih, kemarin ngebom ini. Tuh, iya belum. Sakit. Itu tak temuin sama cucu Thor. Ya. Tuh belum. Ya tuh teman-teman, itu tadi kita sudah review Wangsa, Soma, Mukjizat ya. Makasih ya buat Mas Wahid udah dikasih izin buat review player-playernya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Mas Wahyu sama Mas Wahid. Mas Wahyu dulu, harapan ke depan nih buat ternakan jenengan sangat berternak jadinya. Apa ini? Ya harapannya dari ternakan kandang kecil punya saya bisa bersaing lah di event-event besar. Amin. Tuh. Dah. Terus buat tim Sayur Sakti ya semoga makin jaya, podiumnya tambah.
tambah banyak. Ya itu cukup. Udah cukup. Mas Wahid, harapan ke depan buat tim Sayur Sakti. Harapan ke depan, kalau saya harapannya istri saya tetap selalu mendukung saya dalam bermain merpati. Amin. Terus harapan kedua, semoga tim saya lebih banyak dikasih rezeki, sering podium dan ikut bersaing di event-event nasional. Amin. Kalau untuk teman-teman saya yang di tim BDC, semoga tetap semangat ngelatihnya. Insya Allah kalau kita tekun, kita sayang sama burung kita juga bakal sayang sama kita, balas budi sama kita. Kalau harapannya untuk merpati kolong di Wonosobo ya, Wonosobo. Harapannya untuk merpati kolong di Wonosobo. Kalau harapan saya semakin rame, tambah itu peraturannya semakin dibenahi, seperti itu jam mulai. Kalau di Wonosobo itu kalau ada event itu sering molor waktunya. Iya, harusnya kalau di brosur jam 10 terbang, itu kadang jam setengah 11. Jam setengah 10 katanya terbangnya kadang jam setengah 11, kadang jam 11 itu yang bikin lomba kadang nggak selesai itu. Kadang panitia udah itu, saya nggak nyariin panitia kadang udah mulai manggil, tapi mengelop itu masih di dalam patek terus disuruh keluar, belum mau. Iya, itu kesadarannya ya. Iya. Kalau kita mau lomba, harapan saya itu para pecinta merpati kolong Wonosobo harus lebih itulah kesadarannya, disiplin ya. Ya, itu istimewa ya. Ini sebagai masukan juga ya buat teman-teman merpati kolong Wonosobo. Ya, biar bagaimanapun setiap daerah, setiap wilayah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti penggemar merpati dan juga orang-orangnya. Dari wajahnya udah beda. Saya sama Mas Wahid beda, tentunya juga punya karakter yang berbeda-beda. Dengan adanya Mas Wahid tadi ngomong seperti itu, semoga aja bisa menjadi masukan yang positif dan bisa diterapkan di merpati kolong Wonosobo ya. Ada yang mau ditambah lagi Mas Wahid, Mas Wahyu? Ya, kalau saya kira cukup Mas Wahyu? Saya juga udah cukup ya. Ya, itu ya teman-teman ya, obrolan saya bersama Mas Wahyu sebagai peternak dari Wangsa, Mas Wahid sebagai owner dari tim Sayur Sakti yang punya Wangsa juara 1 dan MAF 07. Semoga aja obrolan kami ini bisa menjadi informasi, referensi, edukasi dan penyemangat ya buat semua penggemar merpati kolong seantero Indonesia, khususnya bahwasanya ketekunan, disiplin dan keyakinan serta dukungan istri itu ya, kalau istri ridho, insya Allah semua juga diridhoi ya Mas. Itu semoga bisa dijalankan ataupun ditiru, yang diambil yang positifnya aja ya buat teman-teman semua. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, itu cuma sebagai guyonan ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKT Channel, ora ono kowe ora rame. Bupati Wonosobo 3, sukses, sukses, sukses.